Ada yang mengatakan bahwa meditasi mempunyai efek buruk menjadi tidak sadar. Apa benar? Bagaimana menurut agama Buddha? Sebetulnya meditasi ini punya efek buruk kalau kita tidak berkonsentrasi. Menurut agama Buddha, meditasi adalah konsentrasi. Saat ini saya sedang apa? Perhatian pada objek. Misalnya pernafasan. Saat ini saya sedang bernafas. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Pikiran ke tempat lain, menyimpang, dilenyapkan, dikembalikan lagi. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Pikiran nyimpang lagi, tarik lagi, nyimpang lagi, tarik lagi. Kalau dengan cara seperti ini, tidak akan pernah ada yang kesurupan. Kesurupan itu muncul ketika napas masuk, napas keluar, pikiran nyimpang, dibiarin aja. Dibiarin nyimpang kemana-mana, dibiarin, akhirnya bisa kesurupan. Tapi kalau meditasi Buddhis, dan Anda selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bernafas, napas masuk, napas keluar, jamin tidak kesurupan. Ya, jadi itulah objek meditasi yang benar. Di dalam meditasi Buddhis adalah perhatian, paling sederhana adalah perhatian pada pernafasan. Setelah Anda duduk, Anda bersila semampu yang Anda bisa, ya. Nanti di rumah Anda boleh praktekkan. Anda bersila semampu yang Anda bisa. Kemudian tangan Anda letakkan di pangkuan. Tangan kiri biasanya di bawah tangan kanan. Ya, kemudian kepala Anda tegakkan, mata Anda pejamkan, lalu Anda pasang timer. Timer kipas angin boleh, timer AC boleh, timer jam juga boleh, asal jangan timernya orang masak. Karena itu kenceng sekali, kering, itu kenceng bikin orang meditasi bisa kaget-kaget. Ya, karena waktu meditasi kan kita berusaha memperhatikan objek itu kan tenang. Kalau tahu kering, bisa lompat nanti. Ya, nah jadi Anda perhatikan objeknya pelan-pelan, 15 menit pada tingkat awal. Nanti kalau Anda sudah punya kemampuan, kadang-kadang 15 menit ini merasa kurang, tambah lagi setengah jam, tambah lagi 1 jam, sehingga paling tidak 1 jam pagi, 1 jam malam itu sudah cukup bagi Anda yang sudah mahir. Bagi Anda yang belum mahir, setengah jam pagi, setengah jam malam. Sehingga dengan demikian ada pertanyaan kedua, bagaimana cara mengendalikan amarah? Marah itu adalah karena pikiran tidak terkonsentrasi pada saat ini. Kalau saat ini dia ada badannya di sini, tetapi mikirkan, kemarin kan sudah saya kasih tahu. Kenapa kamu melakukan hal itu lagi? Tadi kan sudah saya kasih tahu. Kenapa kamu langgar? Nah, jadi kita memikirkan masa yang lampau, kita kecewa dengan perilakunya dia, akhirnya kita marah. Dengan meditasi memperhatikan napas masuk, napas keluar, kira-kira dalam 2-3 bulan saja, kemampuan Anda mengendalikan emosi ini mulai lebih meningkat. Artinya, dulu Anda marah tiap hari. Dengan bermeditasi bukan terus tanpa marah. Anda mungkin marahnya berkurang 2 hari sekali. Makin bermeditasi 3 hari sekali. Makin bermeditasi 4 hari sekali. Makin bermeditasi seminggu sekali. Makin bermeditasi sebulan sekali. Makin bermeditasi 2 bulan sekali. Akhirnya jarang marah. Kenapa? Karena Anda selalu hidup saat ini. Saat ini saya adalah punya kesempatan mengembangkan kebaikan kepada dia. Dia yang mengecewakan adalah dia yang tadi. Kenapa saya harus balas dengan menyakiti dia? Nah, akhirnya bukan marah, tapi mengingatkan kepada dia. Misalnya anak kecil mecahkan gelas. Bukan kita marahin, kamu kok sudah mecahkan gelas, kan ini gelas sudah saya beritahu kalau gelasnya mahal. Bukan. Anak kecil mecahkan gelas, kemudian kita ngomong, ya sudah, gelas sudah pecah, ya sudah. Tapi di masa depan kamu harus lebih hati-hati lagi. Jadi kita berpikir, menyadari yang sudah lewat sebagai pengalaman, menyadari yang akan datang sebagai rencana, tetapi yang penting saat ini kamu harus selalu berhati-hati sehingga gelas tidak lagi ada yang pecah. Ya, dengan demikian amarah juga bisa dikuasai kalau kita selalu menyadari hidup saat ini. Nah, kemudian bagaimana tentang konsep ketuhanan di dalam agama Buddha? Tadi sudah saya singgung bahwa agama Buddha dengan nirwana ini bisa
dibuktikan di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana sekarang detailnya? Saudara-saudara, banyak umat Buddha sendiri tidak tahu konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Sehingga ketika dia ditanya Tuhannya apa, dia bingung menjawab. Nah, kalau dijawab tentang nirwana atau nibbana, kadang-kadang umat Buddha juga bingung. Loh, kok nirwana? Kok nibbana? Kan nggak sama dengan agama yang lain. Padahal Indonesia kan mengaku atau mempunyai dasar negara ketuhanan yang Maha Esa. Kok Tuhannya lain? Saudara-saudara, sesungguhnya di dalam agama Buddha, kalau kita bisa melihat konsep Pancasila itu sendiri, ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhannya yang Esa. Apa buktinya Tuhannya bukan Esa? Ada satu mengatakan Tuhan diperanakkan dan beranak. Ada yang satu mengatakan Tuhan tidak bisa beranak dan tidak bisa diperanakkan. Ada satu menyebut Tuhan, ada yang lagi mengatakan tidak ada Tuhan selain. Nama bisa lain. Karena yang diakui adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu apa sih yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah sifat watak. Tuhan di dalam agama Buddha yang disebut Nibbana adalah tujuan hidup. Sama dengan agama-agama yang lain, bahwa ketika akan meninggal dia akan dipanggil oleh Tuhan atau menghadap ke hadirat Tuhan atau di sisi Tuhan. Semua itu akan selalu kalau meninggal berdekatan dengan Tuhan. Demikian pula di dalam agama Buddha sebetulnya konsep ketuhanan ini adalah menjadi tujuan akhir seorang umat Buddha yang bisa dibuktikan, yang bisa dirasakan, yang bisa dialami ketika manusia masih hidup, yang disebut Nibbana. Tetapi Nibbana itu tidak bisa diceritakan. Kenapa demikian? Karena menceritakan Nibbana sama dengan Anda mengatakan bahwa ada bunga yang berbeda-beda warna di sini. Coba ceritakan beda warna bunga-bunga yang ada di depan Anda. Kalau Anda bisa menceritakan warna bunga seperti itu, maka kita bisa menceritakan sifat Tuhan. Tetapi kalau Anda sendiri tidak bisa menceritakan beda warna bunga yang ada di depan, bagaimana mau menceritakan Tuhan yang lebih hebat lagi? Coto Makassar adalah masakan yang paling khas dari Makassar. Coba ceritakan kepada saya rasanya coto Makassar. Kalau Anda mampu menceritakan itu, tentu kita bisa mampu menceritakan Tuhan. Tetapi coto Makassar saja Anda tidak bisa ceritakan, bagaimana mau menceritakan Tuhan? Tetapi tidak bisa menceritakan warna bunga, tidak bisa menceritakan rasa coto Makassar. Bukan berarti warna bunga tidak ada, bukan berarti coto Makassar tidak ada. Tetapi itu bisa dibuktikan ketika Anda datang melihat warna bunga, maka Anda melihat perbedaannya. Anda datang dan makan coto Makassar, Anda bisa merasakan rasa coto itu tanpa harus diceritakan. Demikian pola konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Memang tidak bisa diceritakan, tetapi bisa dilaksanakan untuk dicapai dengan jalan mulia berunsur 8, yaitu pikiran benar, pandangan benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, konsentrasi yang benar, samadhi yang benar. Dengan 8 kebenaran ini, jalan mulia berunsur 8, barulah seseorang bisa membuktikan, bisa mencapai konsep ketuhanan yang Maha Esa di dalam agama Buddha. Dan nirwana atau nibbana ini tidak bisa dimintain apa-apa, tetapi menjadi tujuan hidup. Nah, bagaimana sekarang untuk meminta sesuatu? Karena seorang umat Buddha tentu punya permintaan. Itu adalah salah satu yang ditanyakan di sini, ya, bahwa bagaimana kalau seorang umat Buddha punya permintaan? Apakah bisa? Bisa. Cuman mintanya bukan kepada nirwana. Oh nirwana, berilah saya berkah. Nggak bisa. Oh nirwana, berilah saya petunjuk. Nggak bisa. Di dalam Dharma, hukumnya adalah tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Kalau kita ingin mendapatkan
mangga, tanamlah mangga. Ketika kita mempunyai keinginan sesuatu, lakukanlah sesuatu itu kepada orang lain dahulu. Tadi sudah saya ceritakan, kalau Anda ingin dicintai orang, mulailah mencintai orang dulu. Karena tanam mencintai orang, kita akan panen dicintai orang. Demikian pula kalau kita punya keinginan, maka Anda bisa melakukan kebajikan. Kebajikan apa saja, mungkin Anda melepas makhluk, mungkin Anda menolong orang, mungkin Anda pergi ke panti asuhan, kemudian memberikan makanan, mie kering atau pakaian dan lain sebagainya. Atau Anda pergi ke yayasan-yayasan sosial, kemudian Anda bertekad pada waktu malam mungkin mau tidur Anda merenungkan, semoga dengan semua kebaikan yang sudah aku lakukan pada hari ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kesuksesan. Semoga dengan semua kebaikan yang telah aku lakukan ini membuahkan kebahagiaan dalam bentuk umur panjang. Kenapa? Karena dengan berdana makanan kepada panti-panti asuhan, maka kita memperpanjang usia mereka supaya mereka memperoleh kesehatan dan kekuatan. Kita bisa merumuskan untuk memanen kesehatan juga umur panjang dalam kehidupan ini pula. Nah, ini adalah salah satu cara kita berdoa di dalam agama Buddha apabila punya keinginan. Kalau Anda ingin sehat, berdanalah obat-obatan kepada orang yang menderita. Bukan hanya berdana obat saja. Mungkin Anda mengantarkan pegawai Anda, tetangga Anda ke rumah sakit untuk berobat. Anda bisa mengucapkan dalam hati, semoga dengan kebaikan yang telah saya lakukan, berdana transportasi menuju ke rumah sakit, semoga saya selalu sehat. Ini adalah rumusannya. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang kita belum tercapai kesehatan, belum tercapai kesuksesan, yang salah bukan agama Buddha, tetapi yang belum cukup adalah karma baik kita sendiri, sehingga kita terus tambahi kebaikan dan rumuskan lagi. Semoga dengan kebaikan ini membuahkan kesehatan, semoga dengan kebaikan ini membuahkan kekuatan, dan seterusnya, sehingga akhirnya jika karma baik kita waktunya sudah berbuah, semua kebaikan itu berbuah sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, nirwana bukan untuk dimintain sesuatu, tetapi kita bisa bertekad dengan kebaikan yang kita lakukan akan membuahkan kebahagiaan sesuai dengan harapan kita. Kalau kita berdoa di kelenteng wihara atau di rumah di depan pintu, saya menyebut nama Tien atau Tuhan. Mengapa ajaran Buddha jarang disebut Tuhan, sedangkan agama Buddha selalu atas nama Tuhan? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa Tuhan di dalam agama Buddha adalah nirwana, nibbana, yang bukan tempat untuk meminta, tetapi adalah tempat untuk menuju. Di dalam kehidupan ini kita bisa membuktikan tentang nibbana itu. Karena itu kita tidak perlu minta, tetapi kita lalu merenungkan, semoga dengan kebaikan yang aku lakukan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk sesuai dengan harapan Anda. Kemudian yang berikutnya lagi, jika saya sedang berdoa, tiba-tiba saja mengeluarkan air mata tanpa disengaja, apakah itu pertanda bahwa kita telah berbuat dosa selama hidup kita, ataukah ada maksud lain yang tersirat? Lihat-lihat keluar air matanya. Kalau dupanya, asapnya tebel, tidak ada hubungannya, itu berarti Anda kurangilah menggunakan dupa yang banyak. Kalau keculek itu kecolok matanya, maka kalau Anda membaca parita, harap hati-hati tangan Anda jangan mampir-mampir ke mata. Tetapi kalau semua tidak ada asap, seperti asap tadi dry ice misalnya, tidak ada asap dupa, tidak keculek, tapi kok keluar air mata, itu berarti bukan Anda berdosa, sama sekali bukan. Dan istilah dosa perlu saya luruskan. Istilah dosa di dalam agama Buddha artinya memiliki kebencian, tidak suka dengan yang lain. Kalau dosa dalam arti tetangga artinya kejahatan, mungkin di dalam kita namanya karma buruk. Nah,
Kalau sampai kita keluar air mata pada saat kita membaca parita atau berdoa, sebetulnya adalah kita terharu. Kita merasa, duh kok, misalnya saya baru tahu agama Buddha hari ini ya. Nah, itulah baru keluar air mata. Atau, lah kenapa ya saya dulu kok melakukan hal seperti itu. Kalau begitu sekarang saya harus mulai perbaiki perilaku saya. Ya, nah ini ada beberapa sebab. Kemudian juga kalau di dalam konsep Buddhis yang lain, sebetulnya itu adalah ketika terjadi kegiuran. Artinya apa? Pada satu konsentrasi tertentu, bila tubuh mempunyai cairan yang jauh lebih banyak, maka dia bisa keluar air mata. Tanpa harus merasa terharu, tanpa harus karena duka, tanpa harus karena gejolak, tetapi itu adalah karena memang kondisi alam. Jadi tidak apa-apa, Anda lanjutkan saja, dan sebetulnya itu adalah hal yang bagus. Anda tidak usah perhatikan pada air mata Anda, konsentrasikan pada apa yang Anda kerjakan, maka Anda akan mendapatkan kemajuan di dalam doa Anda, bahkan Anda kembangkan bisa menjadi kemajuan di dalam konsentrasi, di dalam bermeditasi. Apakah untuk menjadi arahat harus meninggalkan keduniawian terlebih dahulu? Menjadi seorang biku apakah menjadi syarat arahat? Tidak. Arahat adalah orang yang telah mencapai kesucian, mencapai nirwana di dalam kehidupan ini. Dia tidak harus jadi biku sebelumnya. Banyak murid Sang Buddha yang mencapai kesucian tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah arahat yang sebetulnya masih umat biasa. Ya, jadi orang yang mencapai kesucian tidak harus menjadi biku. Karena kalau menjadi biku baru mencapai kesucian, maka apa gunanya jadi umat? Ya, nah, jadi umat pun bisa mencapai kesucian. Bahkan ada satu cerita, Wesaka, seorang sponsor Sang Buddha yang sangat besar, seorang wanita, dia mencapai kesucian tingkat pertama ketika usia 7 tahun. Dan beliau tetap berumah tangga, tetap punya anak, tetap punya menantu dan lain sebagainya, walaupun beliau telah mencapai kesucian tingkat pertama. Cara apakah yang paling cepat untuk menghilangkan kemarahan dalam diri kita untuk jangka waktu yang lama? Ya, Anda membayangkan saja, kalau saya punya barang busuk, apel busuk, saya simpen di dalam kantong. Kalau lama jadi apa? Kan baju saya ikut busuk. Baju saya ikut busuk, penyakit ikut datang. Lah kalau sudah penyakitnya datang, lah untuk apa? Demikian pula dengan kebencian yang dalam waktu yang lama. Itu sudah tidak bisa lagi dilepaskan karena kita tidak bermeditasi, tidak hidup pada saat ini. Sehingga badan kita masih sudah di hari ini, pikiran kita masih di 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu orang itu memaki diriku sehingga aku menjadi malu di depan umum. Kamu tahu gak, orang itu memaki aku monyet. 15 tahun yang lalu orang itu memaki aku monyet. Saudara-saudara, orang yang memaki monyet itu sudah lupa 15 tahun yang lalu. Tapi Anda memaki diri Anda terus monyet terus. Dan Anda umumkan kepada semua orang, coba lihat, orang itulah yang memaki diriku monyet. Coba, berapa banyak kita memaki diri kita sendiri gara-gara kebencian pada orang lain. Tapi kalau kita bisa membuang hal itu sebagai masa lampau, batin kita menjadi enak. Cobalah Anda renungkan baik-baik. Ketika Anda hidup waktu mau tidur dengan jengkel, apa Anda bisa tidur? Anda stres, Anda jengkel, bolak-balik kanan kiri sampai pagi nggak bisa tidur. Coba kalau Anda baru memaafkan orang, aduh tidur rasanya ringan, ada sesuatu yang lepas dari badan kita. Kenapa kebencian sampai lama ini harus disimpan? Kenapa kita sampai menderita? Bahkan saudara, kalau kita meninggal gara-gara kebencian sama si A ini, sampai terlahir di alam menderita, rugi besar.
Hidup kita di wihara banyak sembahyang, hidup kita di dalam masyarakat banyak berbuat baik, gara-gara benci, dendam dengan si A, waktu meninggal ingat si A, lahir di alam menderita. Rugi demi si A kita lahir di alam menderita. Karena itu kalau Anda punya dendam yang lama, tidak ada gunanya. Lebih baik Anda mendoakan, semoga si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga si A bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dia memang telah menjengkelkan aku di dalam beberapa kesempatan yang lampau, tapi sudahlah, toh itu sudah lewat. Itu menjadi sejarah dalam hidupku. Hidup adalah saat ini. Yang tadi aku pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Yang nanti aku akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Sekarang saya lebih baik mengembangkan kebajikan. Kalaupun saya tidak bisa berbuat baik untuk dia, paling tidak saya bisa mendoakan semoga dia berbahagia. Nah, bagaimana sekarang upaya manusia bisa bebas dari kelahiran kembali dengan mencapai nibbana, yaitu menjalankan jalan mulia berunsur 8, sehingga kebencian Anda seperti dendam sampai lama ini Anda bisa lepaskan. Ya, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena kalau Anda tidak melepaskan dendam Anda, nanti ketemu lagi. Ingat saudara-saudara, cinta dan benci itu mengumpulkan. Ketika Anda cinta sama seseorang, cinta pada kucing, cinta sama anjing, cinta sama binatang-binatang tertentu, cinta sama buah-buahan, pohon-pohonan, pada saat Anda pulang, Anda cari yang dicintai itu. Anda cinta pohon, maka begitu pulang, selesai beres-beres pakaian, Anda pergi ke kebun, potong-potong pohon. Ketika Anda cinta dengan kucing Anda, begitu Anda selesai masuk rumah, panggil kucingnya, dipangku, dielus-elus. Anda cinta dengan anak Anda, begitu Anda pulang, Anda lihat anak Anda untuk dirawat. Itu cinta. Sebaliknya benci juga mencari. Anda benci dengan kecoa, maka masuk rumah, masuk kamar, yang Anda cari adalah kecoa untuk diinjek. Anda benci sama cicak, yang Anda cari begitu masuk ruangan, cicak. Anda benci sama semut, yang Anda cari adalah semut. Cinta dan benci selalu mencari. Cinta mencari untuk dekat, benci mencari untuk menolak. Dan akibat cinta dan benci itu akhirnya orang kumpul. Apa buktinya? Suami istri. Ada yang sejak pacaran jadi suami istri sampai meninggal selalu akur terus, nggak pernah cekcok atau jarang cekcok. Sebaliknya ada suami istri sejak pacaran cekcok terus, tapi tetap pacaran. Putus balik lagi, putus malah kawin. Habis kawin cekcok, hamil. Habis hamil cekcok, melahirkan. Melahirkan cekcok, hamil lagi. Sampai tua gitu, terus cekcok, satu meninggal, kesepian yang satu, ikut mati juga. Itu sebetulnya pasangan yang dari muda, pacaran sampai mati, akur terus, itu karena cinta. Kumpul karena cinta. Sebaliknya yang dari pacaran cekcok terus sampai mati, itu kumpul karena benci. Daripada benci jauh di tempat, buang ongkos dan biaya. Kalau sekarang yang dibenci di sebelah tempat kita tidur, kan puas. Mau ngomong pagi-pagi bangun tidur, ngapain melek pagi-pagi? Mau apa kamu? Ya udah aku siang. Ngapain siang-siang? Males lu. Puas toh? Oh, di sebelah kita. Cekcoknya tiap hari puas, nggak perlu bayar telepon. Ya, itu cinta dan benci. Demikian pula anak bisa kumpul karena cinta dan benci. Anak yang karena cinta begitu datang, keluarga itu langsung harmonis. Begitu hamil, keluarga itu semuanya enak, kerjanya lancar, pasangan hidup suami istri tambah akur, rukun, damai. Ada yang seperti itu. Sebaliknya ada anak yang bayar utang datangnya. Datang hamil sakit-sakitan ibunya.
Masuk rumah sakit diinfus dan sebagainya. Muntah-muntah nggak bisa makan apa-apa. Sudah muntah-muntah suaminya rewel, cekcok terus. Gara-gara hamil suaminya cekcok. Ya. Sudah hamil ngidam, bapaknya suruh jadi biku. Wah, ini kan tambah kacau balau. Lahir anaknya hidungnya nggak ada, kupingnya sebelah. Wah, jadi biayai terus. Ini anak datang karena bayar utang. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Anda punya dendam terus di dalam kehidupan ini, nanti lahir lagi jadi suaminya atau jadi istrinya baru tahu nanti. Puas sudah muaskan dendamnya. Tiap hari pukul-pukulan sampai benjol semua. Ya, makanya kalau Anda nggak mau kumpul sama dia, lepaskan pikiran Anda, kata maaf diucapkan, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, karena kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tapi kebencian berakhir dengan cinta kasih. Apakah syarat terlahir di salah satu alam surga? Tentu kebajikan, karena surga itu bukan milik salah satu agama. Kalau dengan agama A Anda bisa mati masuk surga, dengan agama B surganya yang berbeda, maka di alam surga itu mesti banyak kaplingnya. Dan ada tukang sensus. Kamu KTP-nya apa? Agama apa? A, surganya sana. Kamu KTP-nya agama apa? B, surganya sana. Surga bukan milik agama. Surga adalah milik orang yang berperilaku baik. Karena ketika meninggal agamanya itu ditinggal. Agama itu sebetulnya juga termasuk bungkus. Kalau mau lebih besar, kalau tadi saya berbicara bahwa agama Buddha dengan berbagai macam tradisi itu sebetulnya tradisi adalah bungkus-bungkusnya. Sebetulnya kalau secara global lagi, agama itu sendiri adalah bungkus. Perilaku apa yang setelah Anda ikut agama tertentu itu menjadi baik atau tidak, itu yang paling penting. Kalau Anda ikut agama A lalu Anda merasa sombong lalu Anda menjadi jahat, bukan agamanya yang jahat, tapi Anda sendiri salah mengerti tentang bungkusnya. Ikut agama, mungkin tidak ikut agama apa-apa, tapi perilaku Anda baik, Anda pun juga punya kesempatan untuk terlahir di surga. Kalau agama itu hanya yang punya surga, kasihan orang yang tidak punya surga tapi baik. Kemana mereka tempatnya? Apa jadi pengungsi di alam surga? Ingat saudara, di dalam Dharma ada satu pemuda yang sangat baik pada zaman itu. Kemudian dia membangun kampung, membangun jalan-jalan kampung, membangun jembatan, membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Dan dia mengajak ke 32 temannya. Ketika meninggal, 33 orang ini, kapling surganya belum ada. Lalu dia membuat surga sendiri yang disebut surga 33 dewa. Jadi kalau Anda umat Buddha Makassar ini punya kesempatan berbuat baik bareng-bareng, kalau meninggal nanti tidak punya surga, Anda bisa bikin kapling surga umat Buddha Makassar. Kenapa demikian saudara? Karena surga itu adalah milik orang yang baik. KTP agama apapun juga bukan jaminan bisa terlahir di surga. Mengapa ada manusia yang dapat dimasuki makhluk halus? Karena kesadarannya lemah. Sama dengan televisi. Anda punya televisi? Kalau sekarang handphone Anda bunyi, televisinya kan bunyi kretek 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 kretek, begitu kan? Itu frekuensi handphone lebih kuat daripada frekuensi televisi. Nah, sehingga dengan demikian, maka ketika handphone Anda berbunyi, televisinya sebetulnya kesurupan. Kesurupan gelombangnya handphone. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pada saat seseorang lemah kesadarannya, mungkin karena sakit, mungkin karena melamun, mungkin karena dia terlalu capek, mungkin karena dia belajar ilmu supaya bisa kesurupan, frekuensi kesadarannya dia dilemahkan, sehingga makhluk yang lebih kuat frekuensinya bisa mempengaruhi seperti handphone mempengaruhi televisi tadi. Ya, oleh karena itu
Biasanya orang yang kesurupan itu adalah orang yang sakit atau melamun, tahu-tahu senyum-senyum sendiri. Kemudian terlalu capek. Kadang-kadang kalau teman-teman anak-anak SMP, SMA, camping sampai berhari-hari, kadang-kadang juga bisa kesurupan atau belajar ilmu sehingga nanti begitu baca mantra dia goyang, blek. Tahu-tahu dia bisa ngomong bahasa macam-macam. Nah, ngomong bahasa macam-macam pakai bahasa dewanya itu. Nah, dulu pernah ada yang kejadian, orangnya pakai bahasa Indonesia, lingkungannya bahasa Indonesia. Kemasukan dewa bahasa Hokkien. Wah, pakai bahasa Hokkien keluar. Lalu ada yang tanya, dewa, kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Diterjemahin. Pakai Hokkien, saya nggak bisa mengikuti, pokoknya diterjemahin. Dia jawab, nggak bisa. Pakai bahasa Hokkien juga. Lalu orang ini ngomong, Pak, kalau gitu percuma dong saya sembahyang. Saya sembahyangnya pakai bahasa Indonesia kok. Lah kamu kalau bisanya Hokkien, kan nggak nyambung. Oh, marah dewanya. Marah-marah nggak karu-karuan keluar bahasa Indonesia. Akhirnya dewanya bisa bahasa Indonesia. Emosi dia. Ternyata yang bisa itu mediumnya itu. Pura-pura nih. Ya, nah itulah saudara. Jadi kadang-kadang karena frekuensi kita itu yang dipengaruhi. Saudara-saudara, ini waduh, pertanyaan sangat banyak datang lagi. Ini kita mau sampai jam 12 apa ya? Pendapat umum mengatakan orang baik umurnya pendek, orang jahat umurnya panjang. Bagaimana tanggapannya? Wah, kalau sang Buddha umurnya 80 tahun termasuk panjang berarti orang jahat. Panjang umur dan pendek umur tidak tergantung jahat dan tidak. Tetapi kalau orang jahat kadang-kadang kita itu nggak suka. Dia ini kok hidup terus ya bikin aku nih ketemu terus. Itu kan tadi toh cinta dan benci kan mencari. Ketika Anda ketemu lagi yang jahat, ketemu lagi yang jahat, kok nggak mati-mati sih? Ya, tapi coba Anda juga banyak kok lingkungan kita yang usianya sampai lanjut dan baik-baik. Ketika meninggal juga masih ditangisi orang yang banyak. Kenapa demikian? Karena kematian tidak tergantung pada perbuatan baik dan buruk, tetapi tergantung ada beberapa hal. Kematian itu mungkin karena karmanya dia sebagai manusia sudah habis. Apa contohnya? Seorang yang terlahir sebagai manusia adalah karena visanya hidup, karma baiknya itu menjadi visa hidup sebagai manusia. Misalnya dia punya kebajikan umurnya sampai 80 tahun atau 120 tahun. Pada waktu kehidupan si A, mestinya visanya dia 120 tahun. Tapi kan rata-rata orang hanya 80 tahun. Sehingga pada saat 80 tahun dia meninggal, dia masih punya visa sisa 40 tahun. Sehingga ketika dia lahir lagi sebagai manusia, umurnya cuma 40 tahun. Jadi bukan, ini umurnya 40 tahun pendek, ini orang baik. Kalau gitu, bunuh diri bareng-bareng aja. Umur 15 tahun, ayo bunuh diri. Wah, itu kita jadi orang baik semua. Kan tidak demikian. Jadi itu sisanya umur. Kadang-kadang dia umurnya hanya 90 tahun. Pada saat kehidupan yang lampau hanya dipakai 80, tinggal 10 tahun, sehingga begitu lahir, anak 10 tahun meninggal dunia. Jadi visa sebagai manusia habis. Itu adalah alasan kematian yang pertama. Alasan kematian yang kedua, umur badannya yang habis. Ini biasanya umur rata-rata. Jadi badan kita ini sebetulnya makin tahun ini umur manusia makin pendek. Coba dulu kakek moyang Anda, mungkin 90 tahun, 80 tahun masih gagah. Ya dong? Tapi kalau zamannya Anda, mungkin 60 tahun, 50 tahun punggung sudah mulai sakit. Zamannya saya 40 tahun begini sudah teler-teler. Zamannya anak-anak yang sekarang masih SMP, mungkin 30 tahun sudah KO. Nah, kenapa demikian? Karena umur manusia ini badannya makin lama makin lemah. Ya, ini kan sekarang generasi jempol. Ya toh, jempol Anda ini berguna untuk kirim SMS kemana-mana. Jadi semuanya pencet jempol, ini jempol Anda aktif sekali itu. Ya, sehingga nanti manusia jempolnya gede-gede.
Sudah gede tambah gede karena untuk menceti SMS. Jarinya kecil-kecil. Kenapa demikian? Ya karena kegiatan Anda hanya menekankan pada si jempol saja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, nanti juga bisa usia rata-rata itu yang membatasi. Di zaman Sang Buddha dikatakan bahwa manusia setiap 25 tahun sekali berkurang setahun umur rata-ratanya. Zaman Sang Buddha 100 tahun, sudah 2500 tahun, sebetulnya sekarang usia rata-ratanya 75 tahun. Nanti makin lama usia rata-rata makin pendek, dikatakan usia rata-rata yang paling pendek nanti 10 tahun. Ketika orang kawin pada usia 5 tahun. Ya, Anda tidak usah heran karena di beberapa kisah-kisah lama ada orang yang bisa usianya ratusan tahun. Nah, nanti dia makin lama makin pendek menjadi 10 tahun paling pendek. Kemudian ketika manusia menyadari bahwa itu buah karma buruknya, maka dia kemudian menambah kebajikan, menambah kemoralannya, sehingga makin lama setiap 100 tahun bertambah 1 tahun ke atas menjadi 11, 12, 13 dan seterusnya. Ya, oleh karena itu umur panjang dan umur pendek adalah tergantung perilakunya. Nah, jadi bisa karena visanya habis sebagai manusia, bisa karena badan fisiknya sudah habis, bisa juga karena visa dan fisiknya habis. Visanya 80 tahun, fisiknya juga habis 80 tahun, mati bareng. Atau karena hal-hal yang tak terduga, misalnya kecelakaan dan lain sebagainya, ya. Jadi kematian tidak ada hubungannya dengan orang baik atau buruk. Mengapa agama Buddha semakin berkurang penganutnya? Sebetulnya bisa disebut berkurang itu kalau dihitung memang demikian, karena manajemen kita, bungkusnya itu yang jelek. Ya. Contohnya misalnya, kadang-kadang kita masih sibuk mempertentangkan tradisi. Padahal sebetulnya agama Buddha adalah ajaran yang untuk mengubah perilaku. Mestinya yang ditanya, apakah kamu setelah ikut agama dengan tradisi tertentu, agama Buddha dengan tradisi tertentu, apakah sudah berubah perilakumu? Jadi bukan ditanya, aku tradisinya ini mesti yang benar, kamu kan tradisinya itu, kamu salah. Selalu yang diurusi tradisinya aja. Kenapa bikumu begitu? Padahal bikuku tidak begitu. Apa yang diurus? Itu kan hanya tradisi. Padahal sebetulnya adalah yang penting adalah perubahan perilaku. Ini yang membuat berkurang. Karena agama Buddha, umatnya sibuk gegeran, gak sibuk praktek. Agama Buddha dianggap sebagai pengetahuan umum. Kalau Anda sudah mengerti tentang buku-buku Dhamma, Anda sudah mengerti Parita, dianggapnya Anda sudah mengerti agama Buddha. Padahal sebetulnya, sudahkah Anda melaksanakan Dharma? Ya, bagaimana solusinya agama Buddha supaya lebih maju? Ya tentu kita mulai perbaiki. Dari mana? Dari diri kita masing-masing. Ya, kita perbaiki. Apa yang kita harus perbaiki? Kembangkanlah cinta kasih. Jangan membalas kebencian dengan kebencian, tapi balaslah dengan cinta kasih. Sehingga ketika teman-teman kita, baik yang seagama Buddha dari tradisi yang berbeda, ataupun yang umat beragama lain menganggap agama Buddha sebagai yang menjengkelkan, yang lain-lain, Anda cukup balas dengan kebajikan. Jangan balas mereka dengan kebencian. Karena sesungguhnya, seperti yang dikatakan di dalam doktrin Asoka, apabila seseorang bisa menghormati agama yang lain, sesungguhnya dia meninggikan agamanya sendiri, bisa dihormati. Tetapi ketika seseorang menjatuhkan agama yang lain, sesungguhnya dia telah menggali kubur untuk dirinya sendiri. Agama Buddha menjadi sempit. Kenapa? Karena kadang-kadang di antara kita suka juga menjelekkan agama-agama yang lain, suka juga menjelekkan tradisi-tradisi yang lain, yang tentu itu tidak memancing simpati untuk orang lain. Karena kita tidak bisa menjual kebaikan kita dengan kejelekan orang lain. Ya, oleh karena itu, cobalah kita perbaiki sistematika kita ini, sehingga akhirnya kebaikan akan membawa manfaat untuk perkembangan kita. Apakah kalau sedang datang bulan bisa sembahyang di kelenteng atau bihara atau sembahyang leluhur? Saya hanya bisa menjelaskan di bihara seorang wanita yang sedang datang bulan boleh kebaktian, boleh memimpin kebaktian, boleh
apa saja, mungkin mencuci Buddha rupang, meletakkan persembahan di meja sembahyang, boleh saja. Tetapi itu saya katakan di wihara. Sedangkan di kelenteng ataupun di beberapa tempat dengan tradisi tertentu, itu harus bertanya kepada tradisi setempat. Karena sekali lagi, sebetulnya masalah datang bulan dan tidak datang bulan itu juga hanya bungkus. Yang penting adalah manusianya. Apakah kalau sudah datang bulan lalu orang perempuan jadi jahat? Tidak, paling agak galak sedikit. Emosinya tidak stabil. Tapi dia tidak jahat. Apakah kalau sudah wanita tidak datang bulan lalu menjadi lebih baik? Juga tidak. Baik dan buruk bukan karena unsur luar tersebut. Baik dan buruk adalah karena niat yang ada di dalam dirinya sendiri. Tapi juga banyak orang mempertentangkan itu. Oh, datang bulan tidak boleh ke wihara. Oh, ini boleh. Itu sebetulnya hanya bungkus yang bukan merupakan pelajaran yang pokok.